Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdahu, wa a'azza jundahu, ahzabal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah kita ucapkan alhamdulillah. Kalimat ini yang telah mengantarkan kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka bertakziah. Inilah kalimat napaturungan kikareng Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dimudahkan perjalanan kita untuk hadir di tempat ini bersama-sama mendengarkan tazkiratul maut. Orang yang paling rugi dalam hidupnya, orang yang mengawali pagi harinya, apakah mulai bariba sasain dalam tinro. Orang yang paling rugi itu bukan orang yang sedang berdagang kemudian tidak beruntung dari hasil dagangannya. Orang yang paling rugi itu bukan orang yang kaya kemudian jatuh bangkrut dan miskin, bukan. Tetapi orang yang paling merugi adalah orang yang sudah mendapatkan nikmat. Sanad dulu jaina munasariya kekaleng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita tidak berterima kasih kepada Allah dengan cara mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena pujian itu sepantasnya hanya tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada manusia. Hati-hati manusia yang selalu mau dipuji. Berakibat berbahaya jika ada manusia yang selalu berlebihan dengan pujian. Setiap menyumbang harus dipuji, setiap bersedekah harus dipuji, setiap beribadah harus dipuji, setiap melakukan amal kebaikan harus dipuji. Dan orang yang biasanya berlebih dengan pujian akan dimunculkan sesuatu penyakit yang berhubungan dengan riya. Sementara riya mampu menggugurkan seluruh amal-amal ibadah yang telah kita perbuat. Waspadai penyakit ini, karena penyakit ini bermunculan di dalam hati. Ada kalanya manusia sedang tidak menyadari, tetapi penyakit itu sudah melengket di dalam hati manusia. Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua orang bisa bertemu tahun baru 2021. Merugilah orang yang terlalu meriahkan tahun barunya 2021. Kalau ada orang yang sedang berpesta-pestaan di malam tahun baru, mesti harus acara di malam tahun baru, mesti harus menunggu hingga sampai jam 12, lalu kemudian
nyalakan petasan, nyalakan alat musik, mengundang orang harus berjoget-joget, bergantian bernyanyi di malam tahun baru. Itulah manusia yang paling rugi dalam hidupnya. Sebab Nabi tidak pernah mencontohkan untuk harus merayakan malam tahun baru dengan cara seperti itu. Beruntunglah orang yang tidak keluar dari rumahnya malam tahun baru, karena ada tidur yang mendapatkan pahala. Siapa orang yang tidur di malam tahun baru lebih awal, tidak sedang duduk bersama dengan orang yang karaoke, tidak duduk-duduk bersama dengan orang yang bernyanyi. Padahal hukum yang bernyanyi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman, kata Nabi, ada sesuatu umatku yang menghalal-halalkan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, menghalal-halalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Salah satu di antaranya, jamaah dimuliakan oleh Allah, sesudah khamar, minuman keras. Yang kedua adalah sutrah bagi laki-laki. Lalu kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, terakhir adalah ma'asif, musik. Dia berjoget-joget, menyanyi, siaran langsung, TikTok, tidak malu memperlihatkan auratnya, tidak malu memperlihatkan kepalanya, tidak malu mempertontonkan rambutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang iribaji ke bebenia, nasabaanne pertama ya lagu ambak rumba benia. Jangan pernah tersinggung kalau ada ceramah seperti ini, Bu. Kalau ada ibu-ibu orang berceramah seperti ini, dia mudah tersinggung dan marah. Ketahuilah ibu-ibu itulah penghuni neraka yang sebetulnya. Katanya itu jika katanya tabah. Ibu, nakanangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pasabakan nantu babenia kulit tamar di bebek dan narakaya. Lagi rebaji ibu di. 4 penyebabnya wanita masuk ke dalam neraka, dan 4 pula penyebabnya gara-gara wanita keluarga laki-lakinya masuk neraka. Di antara 4 itu Rasulullah katakan, perempuan ini yang menyebabkan laki-lakinya masuk ke dalam neraka, suaminya yang duluan diseret masuk ke dalam neraka. Jadi bundanya Buraninta, suami yang paling pertama diseret masuk ke dalam neraka. Nabi menyampaikan adalah laki-laki yang bernama Dayyus. Siapa itu Dayyus ya Rasulullah? Dayyus, kata Rasulullah, di manakala ada seorang laki-laki yang sama sekali tidak memiliki sifat cemburu kepada istrinya. Bunda na cini ki joget-joget bainenna, sementara siaran langsung nak joget-joget bainenna. Dia pertontonkan auratnya di hadapan laki-laki. Perhatikan baik-baik ibu-ibu, semakin beribu-ribu berjuta-juta yang menonton video itu, maka semakin dipermudahkan engkau dijilat oleh api neraka jahanam. Tidak usah baku tunjuk-tunjuk. Bapak Ibu, kalau belum tahu hukum tidak ada masalah, nasabatena penyasing hubungan. Ini yang jadi persoalan kalau hukum sudah tahu kemudian besok terulang lagi. Maka tahun baru menurut saya adalah al-hijratul farakat bainal haqqi wal batil. Yang dimaksud dengan tahun baru adalah hijrah, sesuatu yang haram maka kita harus tinggalkan menuju yang halal. Sesuatu yang tidak baik kita harus tinggalkan menuju dalam al-kebaikan. Tahun baru arti kata jamaah dimuliakan oleh Allah, seseorang yang bisa membedakan yang mana yang pantas dan yang mana tercela, yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Maka kapan ada orang bisa membedakan itu, insya Allah bermakna tahun baru dalam kehidupan mereka. Tidak perlu mesti harus ada acara sarabah, tidak perlu harus bikin acara bakar-bakar ikan, tidak perlu bakar-bakar petasan.
Maka cukup ibu-ibu berdiam saja di rumah, tidur di awal malam, ternyata tidur di malam tahun baru mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya orang yang di malam tahun baru dapat menyebabkan jamaah dimuliakan oleh Allah, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berpikirlah, kalau Allah menghadirkan malam tahun baru di malam Jumat, hati-hati. Paham Ibu? Malam tahun baru jatuh pada hari apa? Kamis malam Jumat. 1 Januari jatuh pada hari Jumat. Kalau Allah menghadirkan malam tahun baru malam Jumat dan diawali Januari hari Jumat, hati-hati. Bukan happy-happy, tapi hati-hati. Bayangkan Bapak Ibu, kampung-kampung sudah mulai ramai, kota-kota sudah mulai ramai. Apa Bapak tidak pernah berpikir, ini Sulawesi Selatan Bapak Ibu angka nomor urut 4 sekarang daripada virus corona. Kasus semakin hari semakin meningkat. Kalau kita buka handphone hari-hari Bapak Ibu jamaah dimuliakan, pakar mulai nyari, nanti tagalah HP tanah disuke HP ya Facebook, berita yang kita pertama saksikan, innalillahi, 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 innalillahi. Selalu berita yang muncul di handphone adalah innalillahi, innalillahi. Dan yang membuat orang kaget Bapak Ibu, hanya pabangka kaki, karena yang meninggal adalah orang yang tidak pernah terfikirkan. Totena nagarin tiba-tiba mati mendadak. Bisa jadi keluarga, bisa jadi tetangga, bisa jadi sahabat, bahkan boleh jadi adalah orang yang paling terdekat dalam kehidupan kita. Anu tena dipikiri karena mati ni tahu. Anu tena nagaring, tiba-tiba terdengar berita jamaah dimuliakan oleh Allah, meninggal dunia, dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka bisa saja terjadi, maka itu dipikirkan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Anu tena dipikiri kita terjadi. Kenapa bisa demikian jamaah dimuliakan oleh Allah? Itu pertanda bahwa orang ketika tahun berganti tahun banyaklah mendekatkan diri kepada Allah, bukan bermain-main dengan persoalan waktu. Maka bersyukurlah kepada Allah Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Saya selesai ceramah Bapak Ibu di malam tahun baru, semua anakku saya panggil masuk ke dalam kamar. Duduk tenang, muhasabah diri. Selama tahun 2020 jamaah dimuliakan oleh Allah, berapa sholat sunat kita tertinggal? Hidup itu tidak bisa terulang Bapak Ibu. Tidak boleh ulangi motor yang Allah saka. Kadek kulle ni langgar tomate rawa di kubur kapampalaan Amerika dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid yang dibuat besar itu, masjid yang ada kita lihat itu masjid Jami di Lengkese ini, itu penuh orang bertobat Pak. Saat dia nak kulle ni langgar tom selesai rawa di kubur kan. Ingka pun nani selesai tomate rawa di kubur ke jamaah di belakang oleh Allah. Tidak ada manusia yang bisa mendengarkan. Makanya Bapak Ibu tapat kita persoalan seperti ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dengan corona. Corona Bapak Ibu sebagian besar ada orang yang tidak percaya, sebagian besar lagi ada yang percaya. Nanti coronanya mau dikatakan tidak percaya, hampir setiap hari ada orang yang positif corona. Bahkan seminggu yang lalu ada ipar saya meninggal dunia dinyatakan positif corona, padahal orang sehat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi baca pagi, dan lagi baca pagi. Sekarang corona Bapak Ibu merajalela, bahkan dibuatkan hati-hati corona jilid 2. Apakah nanti corona jilid 2? Bahkan corona jilid 2 jauh lebih ganas daripada corona jilid 1. Jauh lebih parah daripada jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika terjadi corona pertama kali menjelang bulan suci Ramadan, sekarang Beijing lockdown. Coba lihat, Beijing lockdown, Australia lockdown, bandaranya tutup jamaah dimuliakan oleh Allah. Sudah hampir beberapa negara-negara tertutup jamaah dimuliakan oleh Allah.
disebabkan karena kekhawatiran daripada jilid 2, corona sudah mulai bermunculan. Dan ini merajalela karena sasaran yang paling pertama diantam adalah bagian pencernaan. Ajang banjahan jiron tawa. Dianggap berak-berak itu hanya peristiwa biasa saja. Ya, kaya aja tuh, tai tuh. Berak-berak biasa saja. Begitu selesai minum obat, apakah dia minum obat diare ataukah dia obat ini, jamaah dimuliakan oleh Allah, berak-beraknya sudah selesai. Begitu berak-berak sudah selesai, jamaah dimuliakan oleh Allah, dia hantam mulai masuk di daerah pernapasan. Pernapasan dihantam, jamaah dimuliakan oleh Allah, dia rusak mulai tenggorokan. Setelah itu bapak dingin ramu sutawa, sehingga orang berpikir biasa memang Ustaz, sudah nerapi bulan 12 Januari, Februari, penyakit itu sudah mulai bermunculan. Iya, dulu belum ada wabah, Pak. Sekarang sudah ada wabah, jamaah dimuliakan oleh Allah. Bagi orang yang mengatakan jamaah dimuliakan oleh Allah tidak percaya, jangan sombong di balik itu. Karena ada ipar saya, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, juga tidak pernah disangka-sangka akan meninggal dunia. Karena aktivitasnya aktivitas lapangan, tidak pernah terpikirkan akan meninggal dunia, jamaah dimuliakan oleh Allah. Begitu kena serangan yang namanya corona, tiba-tiba sesak pernapasan, lalu kemudian panas selama 14 hari, jamaah dimuliakan oleh Allah. Kena istrinya, kena anaknya, dan dia pun dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyangka. Maka tolong Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, minum obat itu belum bisa. Pakai masker tidak menyelesaikan masalah. Cuci tangan belum bisa menyelesaikan masalah. Karena ada wabah yang paling berbahaya yang sudah mengintai dalam kehidupan kita. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, Rasulullah pernah menyampaikan, mendekati hari kiamat, dengarkan baik-baik, mendekati hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin-angin yang sangat sejuk sekali. Perhatikan baik-baik ini hadisnya. Mendekati hari kiamat, angin-angin Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin-angin yang sangat sejuk sekali. Angin-angin itu dihamparkan dari pelosok-pelosok desa, pesisir-pesisir pantai. Lalu kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu angin itu ternyata mampu mematikan manusia. Jangan salah paham di balik hadis ini, karena memang ajal hanya Allah yang menentukan. Tapi ini kita berbicara jamaah dimuliakan oleh Allah, persoalan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari berita kematian nampak kelihatan dalam kehidupan. Dalam waktu yang bersamaan Bapak Ibu, menjelang pilkada, calon bupati baru Andi Malkan Amin masuk rumah sakit. Hari pencoblosan 9 Desember, Andi Malkan Amin dinyatakan positif corona, tidak bisa diselamatkan, meninggal dunia. Sementara pesta demokrasi, Andi Malkan Amin calon bupati baru meninggal dunia, jamaah dimuliakan oleh Allah. Tidak sempat mengikuti pesta demokrasi, meninggal dunia. Andi Malkan Amin calon bupati, masih calon. 1 minggu setelah pemilihan, jamaah dimuliakan oleh Allah, bupati terpilih, Bupati Luwu Timur terpilih jadi bupati, jamaah dimuliakan oleh Allah. Belum sempat dilantik, meninggal dunia, dipanggil menghadap oleh Allah. Bupati terpilih juga dinyatakan positif corona. 6 bulan jamaah dimuliakan oleh Allah sebelum terjadi pesta demokrasi tanggal 9 Desember. Kembali berita duka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Dilanda di negeri kita Sulawesi Selatan. Maaf, Sulawesi Barat. Bupati Majene juga dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya corona jamaah dimuliakan oleh Allah, bukan cuma kalangan bupati, ustaz natabatung, semua kena Bapak Ibu. Kurang apa doanya Pak Ustaz? Kurang apa doanya para ulama? Kurang apa doanya para ustaz? Seminggu yang lalu, imamnya Masjid Polda Sulawesi Selatan, Masjid Syuhada 45, masih kuat, masih sehat, memimpin sholat berjamaah, kuat, sehat,
hasil swabnya jamaah dimuliakan oleh Allah positif corona, lalu tidak bisa terselamatkan, meninggal dunia dalam keadaan positif corona. Tidak ada yang bisa menyangka. Jadi tidak lalu kita baca pagi. Percaya silahkan, tidak percaya urusan tak. Yang penting saya sudah menyampaikan. Jangan sombong. Nonton kamu Ustaz. Jangan sombong. Bapak Ibu, yang namanya mati memang kita sedang tidak tahu. Yang namanya mati adalah benar-benar rahasia Allah. Mati itu bukan mereka siapa yang duluan lahir, siapa yang belakangan lahir. Mati itu bukan siapa yang tua, siapa yang muda. Mati itu bukan siapa yang sehat, siapa yang sakit. Tapi urusan mati jamaah dimuliakan oleh Allah. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bunda narapi ya jalan saya rupa tahu mana sana jo ajalaka. Dia nak kulit di pamaju, dia nak kulit di pamundur. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Itulah sebabnya dari bangun tidur sampai menuju ke tempat tidur, berbekallah kita mati, fikirlah mati. Itulah sebabnya selalu kita diingatkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Sinampai namanya kita jamaah dimuliakan oleh Allah, dibaca nih bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jarang-jarang Bapak Ibu tidak bisa menjadi kepastian. Ada orang yang tertidur jamaah dimuliakan oleh Allah, belum tentu bisa terbangun melaksanakan sholat. Karena mati itu bilang ini bajigi anjur karena yang mati qablas sholat ba'das sholat, qablas sholat ba'das sholat, qablas sholat ba'das sholat. Mati hanya seputar sebelum sholat dan sesudah sholat. Lagi dibagi, mati hanya seputar qablas sholat sebelum sholat, ba'das sholat sesudah sholat. Almarhum meninggal jam berapa? Jam 12 apa? Siang. Sudah azan atau belum? Nah, coba lihat. Itu bisa seputar mati Bapak. Tidak ada yang tahu di balik rahasia kematian manusia. Makanya kipik-kipik memang dia menjadi anak kuliah di pilih sambayang. Jangan sampai ini sholat isya terakhir Pak. Tidak ada jaminan Anda bisa bangun sholat subuh sebentar. Jangan sampai subuh yang kita kerjakan tadi adalah subuh terakhir. Jangan sampai yang kita kerjakan tadi duhur adalah duhur terakhir. Atau jangan sampai kita kerjakan tadi asar adalah asar terakhir. Atau boleh jadi maghrib yang kita kerjakan adalah maghrib terakhir. Atau boleh jadi isya yang Anda kerjakan sholat isya terakhir. Tidak ada jaminan Anda akan hidup sampai hari esok. Nah karena memang jakaring Allah subhanahu wa ta'ala, aina ma takunu yudrikumul maut. Malaikat pencabut nyawa, binawangi total lasaka. Binawangi total lasaka. Di mana dia melangkah, ikuti jalannya. Jawab Allah Ta'ala nya suruh, aina ma takunu yudrikumul maut. Hai malaikat pencabut nyawa, ikuti semua manusia di mana dia berjalan. Semua yang hidup ikuti semua di mana dia berjalan. Kalau kau temukan dia dalam keadaan bersujud, narapi dia jalan sementara sujud, cabut nyawanya dalam keadaan bersujud. Alhamdulillah, jami itu mutiran sementara sujud jamaah dimuliakan oleh Allah mati. Kalau kau temukan dia dalam keadaan berzikir, jamaah dimuliakan oleh Allah, narapi dia jalan dalam keadaan berzikir, maka cabut nyawanya dalam keadaan berzikir. Sudah banyak juga mati dalam keadaan berzikir. Kalau kau temukan dia dalam keadaan baca Quran, narapi dia jalanan, maka cabut nyawanya dalam keadaan baca Quran. Kalau kau temukan dia dalam keadaan berceramah, narapi dia jalanan, maka cabut nyawanya dalam keadaan berceramah. 1 bulan yang lalu seorang ustadz yang viral videonya, Bapak Ibu terkenal sekali videonya, sementara ceramah di Jostaska. Kebetulan jamaah dimuliakan oleh Allah, kau dipakasiana hebatnya jemaah Ustazka, mati yang harus dicemburui. Nah sahabat kau dipakasiana Ustazka masih sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lepas tetap kalimat la ilaha illallah, tukur kita di mimbarka, meninggal dunia jemaah dimuliakan oleh Allah, mati yang dicemburui. Ini kita belum tentu apakah bisa sama dengan kematiannya atau tidak.
Kadang-kadang itu nak bita, kebiasaanmu itu, matimu tergantung kebiasaanmu. Jadi apa yang biasa digaukan waktu tertalasa, ya toh itu sana digaukan punya mati. Jadi berusahalah untuk melakukan hal-hal kebaikan supaya nanti pada saat kita menghembuskan nafas terakhir juga kita akan melakukan hal-hal yang kebaikan. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Setiap orang diturunkan ke liang lahat, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Ucapan yang memegang orang yang telah menurunkan wajahnya ke liang lahat. Ni panawam itu mati rawa di kubur ke jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau 3 orang yang turun di dalam kubur, dia itu mereka baca kecuali Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Napa naunna tu mati rawa di kubur ke jamaah dimuliakan oleh Allah. Satu persatu yang di bagian kepala buka kain kafannya, yang di bagian tengah buka kain kafannya, di bagian kakinya buka kain kafannya. Nampak disungkir rupanya, aneh rupanya jamaah dimuliakan oleh Allah. Di pasidalekan itama jadi butaya, tidak jangan rapi silama. Ya, nampak ditapu miminha khalakonakum. Tubuh, aneh bakteria salah ni butaya. Tubuh, salah ni bakteria butaya. Kau tercipta dari tanah hitam, dari tanah liat yang hitam. Maka kamu tidak boleh sombong. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan sombong karena pangkatmu, karena ini tempatmu. Jangan sombong karena jabatanmu, karena ini tempatmu. Jangan sombong karena hartamu, karena ini tempatmu. Jangan sombong karena kekuasaanmu, karena ini tempatmu. Jangan sombong karena gelarmu, karena ini adalah tempatmu. Jangan sombong karena kecantikan dan kegagahanmu, karena inilah tempatmu. Ujung-ujungnya manusia akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sombong karena engkau tercipta dari Allah, maka engkau akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maksudnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Kau tercipta dari tanah hitam yang sangat berbau, maka jangan sombong, Pak. Dia minta kuna ni ajene kina ni sosor kale ya tena tu na kule laku sukutaya di kale. Jene maki piraki sosor sulu kirakia. Piraki sosor asulu kirakia. Itu pertanda seolah-olah mengingatkan kita, kau tubuh, kau tercipta dari tanah. Maka tanah yang berada dalam dirimu tidak akan pernah hilang sampai benar-benar engkau berada dalam kubur dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma mengingatkan kepada kita, jangan sombong karena kau tercipta dari tanah. Kalau ada orang yang sudah dikasih tahu dia tercipta dari tanah, lalu kemudian dia masih tetap sombong, maka saya yakin, pasti dan percaya dia diciptakan dari tanah sengketa. Maka jangan sombong. Semua ada masanya. Bapak Ibu, di panami papanna 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Lepas ini panam papang ini timbul di mirbutaya. Setelah tertimbun dengan tanah jamaah dimuliakan oleh Allah. Dionjo ini butaya kan yang di barata. Diinjak-injak tanah jamaah dimuliakan oleh Allah. Setelah itu dipasanglah semua kisah kuburan, dipasanglah papannya. Setelah itu jamaah dimuliakan oleh Allah. Abu Allah. Setelah dibungai jamaah dimuliakan oleh Allah, disiram kuburan jamaah dimuliakan oleh Allah, maka berlomba-lomba keluarga pergi meninggalkan kuburan itu. Tidak ada yang bermalam. Abangnya mau lari. Tidak ada yang bermalam. Satu persatu pergi meninggalkan kita. Kita hanya tertinggal sendiri di dalam sambil menanti catatan amalan kebaikan yang telah kita perbuat, dan itu akan datang mengunjungi kita. Jadi anjo amalan tak jamaah dimuliakan oleh Allah akan menghampiri kita. Kuna lebaki pasul sedekah, itulah amalan yang akan menghampiri kita di dalam kubur. Kuna lebakin sare to cipuru kakak Andre, dan to cipuru ni sare kandre, itulah amalan yang akan menemani kita di dalam kubur. Semua amal kebaikan akan datang mendekati kita jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi wallahu a'lam bissawab. Karena dalam riwayat hadis disebutkan jamaah dimuliakan oleh Allah, punah malam pertama murawat dikuburkan, yang akan terjadi dalam diri manusia, yang pertama akan hancur kedua bola matanya. Hancur biar.
Setelah kedua bola mata hancur, jamaah dimuliakan oleh Allah. 14 malam di dalam kubur sudah mulai ulat dan cacing tanah bermunculan. Ulat berfungsi menghabiskan daging kita, cacing tanah berfungsi menghabiskan tulangnya manusia. Ruwa saga dan rawa dikuburkan. Ulat bertugas menghabiskan dagingnya manusia, cacing tanah bertugas menghabiskan tulangnya manusia. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqa yakhruju min baini sulbi wat tara'iba. Satu yang tidak akan dihabiskan oleh cacing tanah, tersisa bagian tulang ekornya saja di belakang. Ya manyo na sisa marengan nalabos kinakandre. Itu pertanda jangan sombong. Tapi Bapak Ibu, tidak semua orang yang meninggal itu habis dimakan oleh cacing tanah dan ulat. Seperti jasadnya Rasulullah. Kita percaya kalau jasad Nabi dimakan oleh cacing tanah dan ulat? Ada yang percaya? Ada? Apa nama lakas apa nih? Bapak Ibu, kalau ulama Arab Saudi itu meyakini jasadnya mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu tidak ada yang dimakan oleh cacing tanah. Bahkan jasadnya Rasulullah SAW haram hukumnya cacing tanah menyentuh kulitnya Rasulullah. Haram hukumnya ulat menyentuh kulitnya Rasulullah SAW. Pernah terjadi Bapak Ibu, ada orang yang mau mencuri jasadnya Nabi. Sebetulnya juga bukan mencuri itu. Maksud saya bukan mencuri. Dia ingin memastikan saja apakah jasadnya Rasulullah itu dimakan oleh cacing tanah atau tidak, dimakan oleh ulat atau tidak. Nalle na keke Bapak Ibu, na keke butana, buta kuburu na Nabi Muhammad SAW nalle na keke. Jarak dekat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Begitu mau sampai di kuburan Rasulullah SAW, penjaga makam Nabi sedang bermimpi. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Begitu bermimpi, orang ini ditemukan di dalam keadaan meninggal dunia, padahal belum sentuh jasadnya Rasulullah. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi diyakini kalau jasadnya Nabi Muhammad tidak dimakan oleh cacing tanah dan ulat. Kalau ada orang yang meninggal dunia tidak dimakan oleh cacing tanah dan ulat, dia bukan Nabi, tapi dia ulama. Sementara Nabi dengan ulama itu tidak bisa dipisahkan, karena hadisnya dikatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sehingga Bapak Ibu, ada ulama dari Indonesia, fam terakhirnya namanya Al-Bantani. Kalau Al-Bantani berarti dari Banten. Kalau Syekh Yusuf Al-Makassari berarti dari Makassar. Kalau ada ulama di sini namanya misalnya Abdul Wahab Al-Lengkesi, berarti dari Lengkesi. Kalau saya Amri Amir Ar-Rapokalini, berarti Rapokaling. Itu semua singkatan-singkatannya jemaah dimuliakan oleh Allah. Al-Bantani, ya. Beda dengan para habaib, beda dengan zuriyat keturunan Nabi. Ada Al-Habsyi, ada As-Saghaf, ada Al-Qadri, ada Al-Jufri, ada Al-Si'ab. Itu semua Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama dari Banten Bapak Ibu, bayangkan meninggalnya di Mekah, dikuburnya di Mekah. Begitu kuburannya digali, sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, digali kuburan, dikeki kuburna, dikeki kuburna, dikeki kuburna. Alhamdulillah jamaah dimuliakan oleh Allah, kuburannya itu tidak disentuh oleh cacing tanah dan ulat. Kulitnya tidak disentuh oleh cacing tanah dan ulat, sehingga dianggap ulama itu adalah ulama hebat. Dari Banten Bapak Ibu, dari Banten itu ulama, sehingga dikenal ulama itu pernah mengajar lama sekali di Mekah. Masya Allah jamaah dimuliakan oleh Allah, sampai dikuburkan di pekuburan Ma'la yang ada di dekatnya Masjidil Haram Makkah. Jamaah dimuliakan oleh Allah, itu lama Pak.
Tapi kalau yang meninggal bukan ulama tapi tidak dimakan oleh cacing tanah dan ulat. Ya ulama. Bunda nih Nabi Mutiara nanti ini kan dari Allah sia berarti kan Nabi. Berarti kan Rasul. Bunda ulama Mutiara nanti ini kan dari Allah kalena. Ya kan dia ulama. Boleh jadi dia wali. Tapi bunda dia ulama. Dia tonji wali. Nama dia tidak nikah dari Allah jamaah dimulakan oleh Allah. Apa tuh sih kelebihannya? Bilang gini. Kejadian ini terjadi di Balikpapan. Perjalanan saya menuju ke Samarinda ceramah. Yang jemput saya adalah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Naik di mobil ibu-ibu angkutan. Dan karena Ustaz, bagaimana hukumnya menggali kuburan? Saya bilang apa hukumnya? Apa maksud tak kita gali itu kuburan ibu? Nah karena anjuk kubur kau Ustaz. Kebetulan tempatnya berada di sekitar Sungai Mahakam. Jadi anjuk tanah kubur kau Ustaz. Asyampi itu sehingga binangainya. Kalau dikhawatirkan hujan lagi deras Ustaz. Anjuk tanah kubur kan ilok-lorang ini supaya dijadikan kan. Ilok-lorang ini. Sehingga dikhawatirkan kalau dibiarkan semua tanah-tanah kuburan itu akan hilang, lalu kemudian jenazah itu akan tenggelam. Nah kami bermaksud untuk memindahkan kuburan itu Pak Ustadz, karena kami menginginkan supaya jenazah baik yang masih utuh ataupun yang sudah tinggal tulang belulangnya, kami akan angkat kemudian kami akan pindahkan di tempat yang paling tertinggi supaya aman dari derasnya air sungai itu. Tapi Pak Ustadz, niat Tomoteran sudah hampir 30 tahun meninggal dunia. Nikahkan juga kubur garu kita paletik kuburnya. Dia mau dipindahkan kuburannya. Begitu kami gali jamaah dimulakan oleh Allah. Nampak kelihatan kain kafannya. Nampak terlihat kain kafannya. Begitu kami gali kami gali semakin luas. Ya Allah Ta'ala Rabbi. Ternyata orang yang sedang meninggal di dalam kuburan tersebut yang sudah hampir 30 tahun terkubur, satu pun tidak tersentuh oleh cacing tanah dan ulat. Kain kafan masih utuh. Kulit-kulitnya masih utuh, tidak tersentuh oleh cacing tanah dan ulat, bagaikan tidurnya malam pertama di dalam kubur. Wale mikukutana. Apa zaman-zaman? Nanti aja wali. Ditunjuk ulama. Apa zaman-zaman anak-anak? Punna anjuk kuasing ustaz kurangnya. Anjuk tumat ya. Punna niya kat rawasirina balakna anjem puken diku marahin sang anjo na baca pulang ngir anjo tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Juz 29 Surah Al-Mulk. Assalamualaikum kan jemput yang dikustas sang yamami juga ulang ngirit nabaca tabarakalladzi maka bacalah bacaan itu, karena bacaan itu sesungguhnya akan menemanimu di dalam kubur sampai engkau ditanya oleh kedua malaikat Allah. Kenapa tidak mau diamalkan itu? Ustaz, saya tidak baca surah Al-Mulk Ustaz, tapi yang saya baca adalah surah Yasin. Surah Yasin itu boleh dibaca, tetapi jangan mengkhususkan malam Jumat, karena tidak ada tuntunannya harus membaca surah Yasin malam Jumat. Tidak ada dalilnya. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi mengkhususkan membaca surah Yasin harus malam Jumat. Bahkan yang diperintahkan kalau bisa surah Yasin dibaca setiap hari. Jangan nunggu malam Jumat. Jangan nunggu malam tahun baru. Tidak ada tuntunannya. Tapi surah Yasin jangan tinggalkan. Karena ini surah Yasin pernah sejarah juga di Mekah. Ketika ada kawan dari Malaysia mengangkat jenazah, lalu kemudian dibawa ke kuburan jamaah dimuliakan oleh Allah. Setelah jenazah diturunkan ke liang lahat, terdengar ada suara bacaan surah Yasin di dalam kubur Pak. Langir kita sarak, tau ngaji rawa dikuburkan. Akhirnya orang yang sedang berada di sekitar kuburan itu main kutair pada kana kuburkan. Inai pada kubur ane.
Alangir kesar atau ngaji rawar dikuburkan, nampak surah Yasin na baca. Lalu kemudian penjaga makam itu menjelaskan, yang ada dalam kuburan itu adalah seorang tukang bersih-bersih di Masjidil Haram. Panangkan kasih masigi di Masjidil Haram. Kalau dia sudah membersihkan semua tisu, sampah yang berada di sekitar Ka'bah, lalu kemudian dia berpindah menuju ke tempat Safa Marwah. Karena di tempat Safa Marwah itu kan ada air Zam-Zam, di situ disiapkan bagi semua jamaah yang sa'i, baik umroh maupun haji, disiapkan semua di situ tempat air minum Zam-Zam. Maka setiap ada air Zam-Zam yang tertumpah, nalle nalulu ando jadi sansana, lebagi nalulu jamaah dimulakan oleh Allah. Apa yang dilakukan? Dia terus membaca surah Yasin, membaca surah Yasin, membaca surah Yasin. Dia tidak akan pergi meninggalkan Bapak Ibu Masjidil Haram tanpa membaca surah Yasin. Setiap masuk di Masjidil Haram, baca surah Yasin. Menunggu waktu salat, baca surah Yasin. Setelah membersihkan sampah dan air Zam-Zam yang tertumpah, membaca surah Yasin. Sampai masuk ke dalam kubur, alhamdulillah terdengar bacaan surah Yasin di dalam kuburnya. Maka Nabi katakan, kebiasaan apa yang engkau lakukan di saat engkau hidup, itu juga yang nampak kelihatan di saat engkau mati. Jadi Yasin itu penting dibaca. Ada yang bilang, Ustaz, saya tidak baca surah Yasin, Ustaz. Saya baca Al-Baqarah. Al-Baqarah terserah kita. Mau baca dimulai dari ayat 284 sampai 286, bagus. Seseorang harus pahami bagaimana itu kedudukan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini kata Nabi, satu-satunya surah yang paling ditakuti oleh sihir. Pelengir baji Bapak Ibu, kalau suami selalu melihat istrinya pirak najanjam bainenna, pirak bali sina cilit tanjana, pirak najanjam bainenna, pirak bali sina cilit tanjana. Seorang istri punna najanjam buranenna, setiap najanjam buranenna pirak bali sina cilit tanjana, maka terjadi hati-hati sihir yang akan kena dalam dirinya. Namanya as-sifru tafriq, sihir yang mendekati dengan perceraian. Bu, hati-hati. Makanya disuruh baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Karena suami kita tidak tahu di mana makan, di mana minum, di mana makan terakhir, di mana minum terakhir. Ada orang tidak senang, Ibu. Ada orang tidak suka kalau rumah tangga kita bahagia. Ada orang tidak suka kalau rumah tangga kita bahagia. Dan mentona kile punya bahagia ke rumah tanggana. Maka dia berusaha menghancurkan rumah tangga itu lewat mengirimkan sesuatu benda di dalam rumahnya. Namanya sihir. Itulah diperintahkan baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Bu, yang ditakuti jin itu pertama surah Al-Baqarah. Yang kedua daun bidara. Tahu daun bidara, Bu? Makanya itu daun bidara tolong ditanam, itu daun bidara. Misalnya ibu-ibu bukan daun bidara na tanam, janda bolong. Kenapa itu janda bolong pergi ditanam? Kenapa bunga-bunga dibesar-besarkan? Tidak mungkin tanam yang begitu-begituan. Nah itu ibu kalau ditanam itu daun bidara, manfaatnya satu, penangkal sihir. Kenapa tidak tanam itu? Yang kedua, kenapa tidak tanam daun binahong? Bu, kenapa disibisik-bisik? Kenapa tidak tanam daun binahong? Binahong itu ada dua bentuknya. Satu berwarna hijau dan satu lagi berwarna ungu. Itu kalau dikonsumsi, Bu, 7 lembar itu airnya, 7 lembar daunnya dimasak, dijadikan 1 gelas, mampu membersihkan semua racun-racun dalam tubuh. Namanya toksin-toksin dalam tubuh. Kenapa tidak mau tanam lekot tobo-tobo? Jok, nanti cara ramai salaman ngiwai. Anak kebajikan dan bau lagi. Kenapa tidak mau tanam mengkudu? Mengkudu itu tercium kalau dia masak berbau, busuk, tetapi ternyata setelah dikonsumsi, Masya Allah, mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Kenapa tidak konsumsi itu? Kenapa tidak tanam itu? Kenapa tidak tanam pecah beling?
Daun pecah, di botol. Daun pecah, beli. Kenapa tidak tanam itu? Pundannya tetap meri, disebut kata meri. Ataknya apa? Disibanianna. Ataknya apa? Disibanianna. Kalau dia konsumsi dan dia minum itu jamaah dimuliakan oleh Allah, insya Allah berhenti penyakitnya disebabkan karena daun itu. Itu daun yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Setiap penyakit ada obatnya. Kenapa kita tidak bersandar jamaah dimuliakan oleh Allah dengan disampaikan apa yang telah diterapkan dalam ilmu Quran? Janda bolong nih kan? Cantik Ustaz kalau bunga ini, cantik kalau bunga ini, cantik bunga ini. Sekarang saya tanya, apa manfaatnya? Kenapa tidak tanam apotik hidup di depan rumah? Itu sarre fungsinya, Ibu. Kalau kita hantam itu sarre, ditambah dengan jintan hitam habbatus sauda, kemudian ditambah lagi dengan madu, ditambah lagi dengan saffron yang dari Arab Saudi, ditambah dengan air kelapa bakar, ditumis juga kuah, lalu kemudian dikonsumsi. Bayangkan tensi Anda turun normal, gula Anda turun normal. Minum dalam keadaan berzikir, ya Ayyu ya Qayyum, ya Ayyu ya Qayyum, ya Ayyu ya Qayyum. Inung sing, ya Ayyu ya Qayyum, ya Ayyu ya Qayyum. Inung sing, ya Ayyu ya Qayyum, ya Ayyu ya Qayyum. Inung sing, ya Ayyu ya Qayyum, ya Ayyu ya Qayyum. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalimat ya Ayyu ya Qayyum itulah yang mampu menggugurkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia. Yang itu nasihampiki pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa sih keistimewaannya itu yang Ayyu ya Qayyum, Ustaz? Saya kasih tahu hebatnya. Saya pembimbing haji dan umroh, setiap tahun bawa jamaah di Mekah. Ada teman saya Bapak Ibu, setiap kali mau makan kambing, mau makan nasi kambing, selalu suntik perutnya insulin. Asalnya ke nganda na sunti batanna, asalnya nganda na sunti batanna. Kukutaan ni Ustaz, kapan istang mate kamma? Nero ke nganda ni sunti batanta. Ergi ngandri sunti batanta na kana. Punda tere ku sunti batang Ustaz tere ku kurang ngandri bembe. Nasana cinaku. Jadi ku kana ki coba-coba min Ustaz amalkan ya Ayyu ya Qayyum, ya Ayyu ya Qayyum, ya Ayyu ya Qayyum. Kirekengi sekurang-kurangnya Ustaz, sebanyak-banyaknya 1000, sekurang-kurangnya 500. Nalemi kucini tasdina. Apakah mulai dari tangan 7 sakit tangannya 10 terus nabaca ya Ayyu ya Qayyum, 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 ya Ayyu ya Qayyum. Nah karena Ustaz si sabu mi, nah karena pakainya kira sabu katanya bibembe ya batu. Ya Ayyu ya Qayyum, 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 ya Ayyu ya Qayyum. Alhamdulillah, angkanya kira sabu, nia bibembe batu, nia kade batu, ngantri. Tidak pakai alat suntik lagi. Hebatnya kalimat ya Ayyu. Ya. Makanya kalau tinggi gulata, tinggi darata, tinggi tensita, ya menyukai malkan aja. Lalu tahu begini balap dari kamar ke baca ini. Tapi suruh di teras kan? Karena saya di teras ke sini pada pusaran tak. Ya Ayyu ya Qayyum, ya Ayyu ya Qayyum, ya Ayyu ya Qayyum. Nah karena saya di balap tahu selalu tahu menyukai tinggi saya gulanan jauh. Tidak usah. Cukup kita amalkan dengan sendirinya. Bapak Ibu, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya tidak baca ya Ayyu ya Qayyum Ustaz. Saya tidak baca itu Ustaz. Saya tidak baca Al-Baqarah Ustaz. Apa yang kita baca? Baca ayat kursi. Anjo Nabi ta, Bapak Ibu. Udah lihat bagi para salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dina sudah langsung maintain di tempat pemimpuan. Dina na maintain Nabi ta pun dina baca ayat kursi. Bukan hadisnya. Karena itu ayat kursi kalau dibaca pertama kelebihannya satu. Ayat kursi itu Bapak Ibu kalau dibaca mampu menjaga orang yang membacanya. Punna lepa ki sabay subuh na baca
akan dijaga oleh Allah sampai maghrib. Punale pagi maghrib na baca akan dijaga oleh Allah sampai subuh. Itulah hebatnya orang yang suka membaca ayat kursi. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ada sesuatu amalan yang bisa menggugurkan dosa. Jadi begitu gampang orang berbuat dosa, tapi Nabi katakan ada amalan yang bisa menggugurkan dosa. Satu di antara amalan yang menggugurkan dosa, kata Rasulullah SAW, setiap selesai sholat, siapa yang membaca ayat kursi selesai sholat subuh, membaca ayat kursi selesai sholat duhur, membaca ayat kursi selesai sholat asar, membaca ayat kursi selesai sholat maghrib, membaca ayat kursi selesai sholat isya, maka seluruh dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Hadisnya sahih yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ustaz, saya tidak baca ayat kursi Pak Ustaz, saya baca Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah. Perhatikan Bapak Ibu. Ini ada kutu rere, perhatikan ini. Kesikian lagi mah. Contoh lepas ini kaki. Air putih ditambah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ditambah dengan air putih. Kalau Syekh Ali Jabir, dia jual ini airnya 20.000 3 botol. Kalau saya Bapak Ibu kenapa mesti harus beli? Nah Al-Fatihah haji, sarang Al-Fatihah haji. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dia to garing. Inak dia kata tolo. Apa garingnya? Nak kenapa di si ulun ya Rasulullah? Tidak sekali punya kucing. Saya tidak bisa lagi melihat ada raut wajahnya yang tidak nampak kelihatan dan tidak sakit. Semua kelihatan sakitnya. Nah, terus inak dia tolo ya Rasulullah. Malam-malam kadang suruh balai. Kata Nabi, apa balai? Apa bapak lenu? Nah kana supaya buratnya nak kana. Terpesang oleh mama jene. Terus no apa jo jene kan? Kebetulan kan jo apa lah kaya Rasulullah. Ya tahun jo Al-Fatihah. Nah karena Nabi tak siapa nu baca Al-Fatihah? Nah karena pintu jo. Terus lepas nu baca Al-Fatihah, no apa jo jene kan? Kutu iki. Lepas gini tui, nu apa? Usul ini lawan. Lepas na inu ngapain? Kamu juga sari mari karina. Nah karena Nabi tak sana dulu cara ini. Nah kalau Bilal, ambilkan kambing di belakang Bilal, hadiahkan dia. Orang yang telah menjadikan obat suratul Al-Fatihah 7 kali, ditiupkan di air minumnya. Itulah obat yang paling mahal harganya Bapak Ibu. Sekarang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ada orang yang panas Bapak Ibu, menggigil kedinginan, pakai minyak kayu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian diusapkan di seluruh badan tak. Tiupkan di seluruh badan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uqadiru. Sembuh penyakitnya. Hebatnya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa tidak mau amalkan itu semua? Nah ini mati Bapak Ibu tidak ada yang tahu. Nah tabana atau ramu supaya bandingi pokoknya corona ini. Gambar-gambar corona taliwa-liwa kina mana puru-puruan tawa corona ji. Mana bako-bakoan tawa corona ji. Bu, Bu, istri saya sakit. Ngapa ada corona belair? Besar disambungnya karena corona ya. Diinfus. Panggilkan perawat. Datanglah ke rumah perawat. Saya bilang sama istriku, perbanyak beristighfar. Baca Qul huwallahu ahad.
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Malam tahun baru dia kena. Semua jadwal ceramah saya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah saya cancel. Ceramah saya di Bulukumba tidak jadi. Di Sinjai saya batalkan. Istri saya kena penyakit. Yang orang katanya ciri-cirinya semua katakan corona. Karena kira yang kemana-mana. Saya bilang sama istriku, tenan akan menek corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yakinkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya batalkan ceramah saya malam ini. Saya batalkan semua ceramah saya di daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, begitu saya baca doa jamaah dimuliakan oleh Allah, bagaimana perasaan tak? Ya tahu aja. Saya pakai minyak kayu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yasbika. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Begitu saya usapkan di seluruh badannya, sakit, mati kak. Saya bilang tidak ada dulu mati. Kalau Allah mau menghendaki jamaah dimuliakan oleh Allah, apa boleh buat? Yang penting kita sudah berusaha. Bayangkan Bapak Ibu, alternatif terakhir saya harus bawa ke rumah sakit karena demam tinggi. Perut, asam lambung sudah mulai menyerang. Berak-berak jamaah dimuliakan oleh Allah. Nah semua corona ada di situ. Nah karena bilang itu kalau pergi di swab ini, tadi menurut tidur saya anaknya, kau ngapain? Kenapa kau tidak mau perintahkan saya tidur di sampingmu? Kalau saya pergi swab, pasti hasilnya positif. Alhamdulillah jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Angan dari bembe sumpah. Saya ke Bapak Ibu kontrol di handphone. Bagaimana perasaan tak? Alhamdulillah. Pinronya nombong, kenapa lana? Jadi jangan langsung sakit, panas, dingin, positif corona. Orang yang dikasih penyakit oleh Allah itu ditangkasi dosa iya Pak. Makanya corona itu jangan dibenci. Penyakit corona itu kalau menyebabkan penderitanya meninggal dunia, dengarkan hadisnya. Semua orang yang mati disebabkan karena corona. Punnapasabakanna corona bunuh jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang mati disebabkan karena wabah, penyakit menular, penyakit berbahaya, maka matinya mati syahid. Lalu kenapa sekarang banyak orang yang takut? Bahkan tingkat ketakutannya jamaah dimuliakan oleh Allah melebihi rasa takutnya kepada Allah. Jadi malah di coronanya, ikan dia tahu dia malah pun dia nasabaya. Pun dia nasabaya subuh dia malah, pun dia nasabaya lohor dia malah, pun dia nasabaya ngasar dia malah, pun dia nasabaya maghrib dia malah, pun dia nasabaya isya dia malah. Ikan di coronanya sana malah. Keluar cuci tangan, pulang cuci tangan. Waktu suara corona ialah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada orang yang tidak tersiksa Pak. Di sini gitu pagandenya kodong. Aku neringasin di pasar ka pagandenya. Pagandeng bunte kan ikutan. Nang apa itu bunte ka? Apa nang anak? Corona ini. Pagandeng gangan kan ikutan. Nang apa itu gangan? Ayo kanai corona ini. Tidak ada penjual-jual di pasar tidak mengeluh. Pasar sungguh minasa. Semua jawabannya ditanya corona ini. Pak Oje kan ikutan yang apa ini? Corona ini. Pak Gret kan ikutan yang apa ini? Corona ini. Ustaz kan ikutan yang apa Ustaz? Corona dongi. Bayangkan mana Ustaz kan tabat dengan corona. Enggak berarti kalau ditaruh corona Ustaz kan. Sabar ini cara Ustaz kan lain cara main. 2 minggu saya Bapak Ibu ceramah takziah. Yang meninggal positif corona. Bayangkan aja tetangga tidak nabat tuh kudu main pilagir tasnya. Kak corona itu mati. Anna jamaana. La ilaha illallah. Gara-gara corona itu mati ya. Atasnya tahu anna jamaana. Ruang atur karyawan apa mami? Ajo ruaya jamaah dimuliakan oleh Allah metamean ruang mami. Ku bawa ke ruaya pun menteng kok. Dia ulah motor nakau. Lihat ini corona batin apa suku-suku. Cocok itu? Apa suku-suku corona? Belum ada yang berani merubah tata cara bersalaman kita kecuali adalah corona. Nah, lepas sambayang aja macam batang kamu menjadi itu bisa kata aku lagi.
Jadi kalau jamaah, saya katakan di sisi lain corona ada baiknya. Dia walaupun nanya bapak-bapak, asibuntul sehingga baik-baik ini dagangan. Teman sekolah ke teman apa kah? Pasti jamaah tanya. Ngapa teman saya batang? Saya aja kok. Selalu tangannya disodorkan. Padahal Nabi Muhammad bilang dibagi. Nah kan Nabi tak, saya lebih baik ditusuk besi panas di bagian kepala saya daripada saya menyentuh kulit wanita yang tidak halal untuk saya. Jadi anjo Nabi tak, dia tidak pernah menyentuh kulit wanita kecuali istri-istrinya. Jadi itu corona mengajarkan kita seperti itu. Apa? Sekali nanti coronanya batu, alhamdulillah. Mana benin nanti dia nak jamak sama mamin nih. Bahaya anak corona ini. Bapak Ibu, dia walaupun itu sambayang, asy ampi dulu tawa. Luruskan, rapatkan. Jangan kok. Dia kan kok sambayang yang punya sepak dudui. Dia tu kami jodoh. Nia. Yang punya sepak lagi. Jangan kok. Alhamdulillah. Sekali ini corona-nya. Coba lihat Bapak Ibu. Riolo nak kanang imang istaqimu itadilu sawusu papakum. Sof, luruskan dan rapatkan. Kama-kama nak kanang imang. Sof, luruskan, jaga jarak. Cocok. Nak kicini to menjosap nama sigi kan. 50 senti. Belanan rini. Nampan rini sini. Tanda silang. Ajo tanda silang. Ajo tidak boleh diisi. Josapkan jo. Pertanda bahwa itu tidak boleh diisi. Harus jaga jarak. Tanda silang. Bayangkan tanda silang sering. Tanda silang. Sekali nak duduk pengurus pasiga. Tanda salib dan tanda. Dia mana tanda yang tanda silang, tanda salib. Jadi jadi nama masih kita ini tanda salib kucini, kayak tanda silang. Bapak Ibu, waktu nak pita sambayang jarima, niat makmun dari boko. Silama jika mende, jalannya. Silama jika mende. Sekali nak minta nak pita apa nak kana. Waktu nu kucini sambayang, silama di jarakna. Acini kak jin, anaknya domba yang malam join di celah-celahnya tempat sholat. Jin anak domba, silama jin jo. Nah kamar-kamar 50 senti. Bapak anak domba yang malu. Patina pas suku-suku. Bapak Ibu, lihat corona. Riolo punya neto cadar antama di kampung ta. Niana to cadar antama. Aku takutan kita wah. Ayo kita dukutan yang apa kan? Jadi kita, cocok lagi. Si kalin nanya corona batu, alhamdulillah. Namanya burak ni cadar ngasih. Nah, percama cadar di percama. Coba lihat corona Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Belum ada yang bisa merubah sistem Bapak Ibu kecuali adalah corona. Bayangkan Bapak Ibu, tahun 2020 ini adalah merupakan tahun kesedihan. Punna upaki tanggal 12 April bulan 4 kita bertemu dengan Ramadan kalau tidak bersedih lagi. Nah nenek tahun 2020 kemarin dari jatuh sungai jatuh ngaruh. Bagaimana tidak? Ranu tamunya kan senang petau tarawih nih. Amu ke puasa nih. Tiba-tiba datang pengumuman. Nanjo saja datang nih boleh dari larang lemaria si tahu. Nampak ini pasur kali-kali tarawih tak senampe. Ni jampu nanjo saja laya nih pengumuman. Disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk memutus mata rantai daripada virus corona. Maka hari ini kami sampaikan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Sebaiknya sholat tarawih diganti di rumah bersama keluarga. Belum pernah terjadi sejarah. Hanya corona yang bisa merubah itu. Coba lihat Bapak Ibu. Jadi ini tonggar.
Bagaimana tidak bersedih Bapak Ibu? Masjid dikunci Pak. Dari tanya dikunci masih enggak? Tanya dikunci? Oh di Makassar rapor-rapoi. Apa jaga masih enggak? Tentara dan polisi. Bahkan ada berita disampaikan, Bunda Nia Thomas sampai di masih enggak? Dijangka lagi, denda 100 juta, penjara 1 tahun. Tabak-tabak, karena apa itu sampai di penjara tahu? Apa yang pakai Bapak Ibu? Koro, dan tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ayam ini corona batin pas suku-suku. Batin pas suku-suku corona ini. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kecil lagi. Tidak pernah terjadi orang sembahyang Bapak Ibu pakai jaga jarak. Masjid ditutup. Alhamdulillah. Kurang lebih hampir 5 Jumat atau watena sampai Jumat di Makassar Pak. Linggu toko yang masih di Makassar. Ya jadi pertanyaan apa nih corona yang berkesembahyang? Waktu nanti ada corona yang apa terus sembahyang? Sekali nanti toko masih enggak, nampak asal bersembahyang. Bayangkan 5 Jumat. Linggu toko yang masih sampai ini topar status. Info dulu guys, di mana masjid terbuka. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Linggu ini. Akhirnya Bapak Yusuf Kalla angkat bicara. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalla angkat bicara. Apa nakana Pak Yusuf Kalla? Negara Republik Indonesia ini ruhnya ada pada Pancasila. Kalau negara Republik Indonesia ruhnya ada pada Pancasila, maka sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya Pak Yusuf Kalla, beliau bukan wakil presiden yang berbicara, tetapi kapasitas beliau adalah ketua DMI, ketua Dewan Masjid Indonesia. Dia ketuanya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Beliau mengangkat bicara, harus buka masjid, harus buka masjid. Masa mall bisa dibuka, masjid ditutup? Apa dasarnya buka masjid? Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila tidak boleh dirubah jadi Ekasila, tidak boleh dirubah jadi Trisila, apalagi Desila. Tidak bisa dirubah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tetap harus buka masjid, namun harus menggunakan protokol kesehatan pemerintah. Asal bayang ki, harus pakai masker, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ini mau kesambayang pakai masker. Posoi. Apa karena mulai sampai subuh sakitnya sampai ngisa. Anjo terus masker dan pakai. Talebaknya sampai rakat terakhir sampai yang pingsan. Apa boleh pingsan? Bebeda tunjim bunuh. Coba lihat Bapak Ibu. Belum pernah ada yang mengajarkan kita sholat pakai masker kecuali adalah corona. Bapak Ibu, kicini kan atas sekolah ya. Pernah Ibu rasakan sekolah online? Tidak pernah dalam sejarah. Berapa murta Ibu? Tidak pernah terjadi dalam sejarah sekolahnya atas sekolah online. Tidak ada di sekolah lain bertatap muka antara anak tas sama gurunya. Begitu datang corona, seolah-olah corona mengajarkan kepada kita, riolo, bunda sekolah tahu jamaah dimuliakan oleh Allah. Ditundrungi anak guruna, tak ajari polisi, guruna nundrung. Nah tundrung murina, tak ajari tentara. Nah tundrung guruna, tundrung murina, tak ajari dokter lagi. Nah tundrung murina, tak ajari ustazki. Kama-kama di guru. Nah tundrung murina, nilapor ki. Cocok? Suami tak datangi sekolah, lapor, tuntut, nangin apa anakku, nangin apa anakku. Bayangkan, akhirnya corona membantu guru-guru di sekolah.
ajarak kali-kali mi anak. Cocok. Ajarak kali-kali mi. Lukas lihat itu. Saya lagi anak nujuja. Anak kene saya kelas 30 anak ajar. Nah kate satu kelas bapak ibu satu orang anak. Jahina ibu-ibu asibak isikan anak. Bayangkan punya 5 anak. Nampak saya HP tina kota. Baru semua sekolah online. Daring. Nah lagi mesti tahu kan nih. Bahkan masih berlanjut di bulan Januari informasi yang beredar. Masih anak-anak sekolah tetap online sambil menunggu masa pandemi ini berakhir. Januari masih diberlakukan online. Jahina ibu stres. Bayangkan mamanya tidak pernah duduk di bangku SMP, SMA perkuliahan, harus dituntut jadi guru. Apakah mulai bangunin Roy? Ada pelajaran Roy. Sungkai. Ante kan tidak ada stres kemana? Ya tonjong jene ke anak-anak, ya tonjong ngajar ke anak-anak, setengah mati. Bayangkan apa anak sekolah ngasih? Apa kau pelajaran lu? IPA. Kau apa? Matematika. Kau apa? Bahasa Indonesia. Kau apa? Agama. Itu yang mana? Ante kamu mati dan akan ulun. Amar kamana. Sakan nabi itu kalau udah apa coronanya pusing aja nih karena kau kali kata lah. Enggak, nak kamu tahu di murid pengalaman itu. Stres orang pikirkan corona. Datang selesai pelajaran bahasa Indonesia, masuk pelajaran bahasa Inggris. Mulun nak pikir mana bahasa Inggris. Aku tanya anak-anak mama, apa bahasa Inggris nak kalau mama? Nak kana mader. Kalau bapak nak kana pader. Kalau kakak nak kana kader. Kalau nenek nak kana neder. Kalau keluarga nak kana kalender. Apa ya? Batin apa suku-suku kornea? Cocok. Lihat Bapak Ibu, menikah online tidak pernah terjadi sejarah menikah online. Nampak-nampaknya terjadi sejarahnya nih. Tidak ada kalau tempat nikah suara. Bundanya tempat nikah suara. Babinsa, maju. Kantinas, maju. Tidak boleh ada menikah suara. Maiki nyori, Pak RT boleh selalu di kedua. Maiki jama-jama, lepas jama-jama di sana bagi nasi dos, lepas di sana nasi dos, pulang. Dari boleh nombong, merdeka. Cocok. Corona ya pas suku-suku. Pun namanya ngantar towero ni panikah, mengantar buntin tahu. Tete 10 tahun nikah, tete sangat 7 siap-siap maki. Kamar-kamar yang tidak ada antar pengantin. Anjo terokan nikah di kantor kawa apa jika antar lagi. 2 saksi tambah penghulu ditambah yang mau nikah. Tidak perlu antar pengantin. Cukup menggunakan Zoom online. Wajah menghadap ke kamera. Dinikahkan sama Pak Imam. Tinggal katakan di depan kamera, saya terima nikahnya si fulana binti si fulana dengan mahar sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saksi bagaimana saksi? Sah. Saksi 2 bagaimana? Sah. Apa nak tahu dibantai? Alhamdulillah as-sabi kodok. Mana tidak dihantar ke as-sabi? Batin apa suku-suku kornai. Sampai menikah tidak pernah terjadi dalam sejarah menikah online. Jadi kali ke ketutu baji-baji ibu. Punania kurang enta amake jas. Nampak maki di padaga. Nalalan songkok uruna. Nampak natandang apir jendelaya. Nagyuk-yuk bawana. Berarti kurang enta menikah online. Tidak ada yang bisa menyangka Bapak Ibu. Cukuplah corona memberikan peringatan kepada kita. Anjo to tenena sambayang Bapak Ibu jamaah dimulakan oleh liputan ini. Ngapa tenena sambayang? Waktu nanya corona, nampak bukuling masih boy masih. Kamu ni kulit sambayang. Ngapa tenena sambayang? Daga pari-pari si bagi kustas. Mari bagi ku pari si naik sen di bonggang kustas. Mari bonggang kustas naik sen di batang kustas. Mari batang ku naik sen di barang kustas. Bapak Ibu, pun bicara garing kita mau nanti di sambayang. Dena pembeta sahur di garinna.
Nabi Ayub alaihi salam. Dia dapat netok pala garing doa Nabi Ayub pak. Kira-kira dia aku lihat turun doa Nabi Ayub. Waktu nanya supaya kurang ulo karya rikale na Nabi Ayub. Nakana dalam doa Nabi Ayub oh karya nga ta'ala. Ang nga pa natin usare ulo-ulo ni kare para tina mo ingay. Oh karya nga ta'ala, khawatir saya berkurang rasa cintamu kepada saya, maka tolong kirim ulat sebanyak-banyaknya di tubuh saya ya Allah. Kisarya ulo di kaliku oh karya nga ta'ala. Ada yang mau berdoa seperti ini Nabi Ayub? Ada? Tidak ada. Nabi Ayub minta kepada Allah. Anjo koronanya tidak nak kecinikan. Tapi anjo garira Nabi Ayub kau cinikan. Olokan sebatu kali. Asul-sul olo kari pilisina. Napas tembus antama di batana. Asul olo kari bitisina. Napas tembus antama di kirina. Tugur olo kari butaya. Nangarap pemotir pada olo. Punaya ko pila busia. Pila busia memang mereka makamayan ne. Na sabab ko memang kuna mati. Iya mereka dekan ren na kubur ka. Mana sarupa tawa ni roko ka parokot tumati. Nabi Ayub olokan si batu kali. Kamma garina. Napakabahaji ke pangurangin na mereka ren Allah Subhanahu wa taala. Tidak nak kami menjelaskan sama Nabi Ayub ya. Allah Akbar tidak begitu. Tapi penting dia nak marena urangin Nabi Ayub kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ia minta sampai minta tahu kasih padangan jo sambayan ta ni pinawangi rin Nabi ta ia minta contoh ni alle di Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub garing sambayan to ulukan si batu kali sambayan to ikat tenampe gigit tampar si kurupeka ngapa tadi sambayan masih gak pak? Benar Pada kata aja kan iman tuh, benar dan iman benar. Jangan dijadikan alasan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sambayang gina, sambayang gina. Dalam kondisi apapun sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Dia mau putaran anak-anak Ustaz. Surah apa yang dibaca supaya corona ini bisa pergi di Indonesia? Apa surah dibaca Ustaz? Bukan baca surah edaran Pak Bupati. Bukan surah edaran Pak Bupati itu baca, dia itu coronanya. Karena kan Pak Bupati selalu perintahkan kepada kita di rumah. Kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak dan penting sekali, sebenarnya di rumah saja. Tidak usah berkumpul-kumpul. Karena kita tidak tahu istilah-istilah sekarang yang bermunculan. Ada istilah ODP, orang dalam pengawasan. Masih ingat istilah itu? ODP, orang dalam pengawasan. Dan tali akan Ustaz, bagaimana di depan rumah Ustaz? ODP, apa yang harus lakukan? Karena DPO, lari kok. Jika pertanyaan lari jemput kok, lari kok. Kemudian ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Yo, dengerin yuk. ODP, OTG, orang dalam pengawasan, orang tanpa gejala. Di antara ODP dan OTG yang paling berbahaya OPK, orang piti kanak-kanak. Natabayano corona, natabayano corona, natabayano corona, natabayano corona. Bukan pandu di corona yang bicara. Mari makin bicara kama-kama di coronanya. Kanto coronanya semakin dibicara, semakin dibicara, semakin tanya. Berhenti berbicara masalah corona. Sekarang mengawali tahun baru, berbicaralah kehidupan baru dalam kehidupan kita. Hijrah yang harus baru dalam kehidupan kita. Berhenti membicarakan masalah corona. Dan harapan kita mudah-mudahan insya Allah dengan lewat sujud kita di tahun 2021 ini disempurnakan sujud kita, corona itu akan pergi dengan sendirinya. Hanya satu kalimat yang membuat corona bisa pergi. Allahumma inni a'udzubika minal barosh wal junum wal juzam wa min sayyi'il asqam. Yang penting sholat, sujud sempurnakan. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, bahaya meninggalkan sholat. Punna niat tahu tidak nak puasa ilan bulan Ramadan. Disebabkan karena perempuan haid, disebabkan karena ibu menyusui, disebabkan karena ibu nifas. Kapan ada orang yang sakit tidak berpuasa, maka penggantinya orang yang tidak berpuasa. Faman kana minkum mahidun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutikuna fidyatun ta'amun miskin. Cukup memberi fidyah, memberi makan kepada orang miskin, maka kau
masih bisa dikatakan Islam. Mana pun tidak dipuasa Islam inji renta. Punna niat tahu tidak pasulus sidakah, tidak keluarkan zakat selama bulan suci Ramadan. Nah sama toka sia-sia. Dan atau mampu, maka orang yang tidak berzakat di bulan Ramadan juga masih bisa dikatakan dia Islam sekalipun tidak mengeluarkan zakat. Punna niat tahu tidak melaksanakan ibadah haji, padahal hukum haji adalah wajib. Tetapi orang miskin dan tidak mampu dia berhaji. Padahal haji hukumnya wajib. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak sanggup dia berhaji karena dia tidak mampu, juga masih bisa dikatakan Islam. Yang tidak berhaji karena tidak mampu bisa dikatakan Islam. Yang tidak berzakat karena tidak mampu juga masih dikatakan Islam. Yang tidak berpuasa karena tidak mampu juga masih dikatakan Islam. Tapi kapan dia tidak sholat, sakit tidak sholat, lebih-lebih sehat, kaya tidak sholat, lebih-lebih dia miskin, pejabat tidak sholat, lebih-lebih rakyat biasa, kalau dia telah berani meninggalkan sholatnya, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Man tarakas sholah, man tarakas sholah, man tarakas sholah muta'ammidan faqad ji'aro. Kalau ada orang yang telah berani meninggalkan sholatnya, berani meninggalkan sholatnya kalau dia sakit, berani meninggalkan sholatnya karena dia miskin, berani meninggalkan sholatnya karena dia rakyat biasa, berani meninggalkan sholatnya karena segala sesuatu hal, maka Nabi katakan muta'ammidan faqad ji'aro, sungguh dirinya sudah keluar dari Islam. Tutup penagap pasambayan tak tidak digaukan, maka dirimu akan keluar dari Islam dengan sendirinya. Apalagi nih bosi-bosi. Tetap kisambaya mana pun bosi. Anjo masih ya patena narasi pun bosi. Bayangkan pun sabay subitawa. Salatu khairum minan naum. Datang syaitan mengencingi telinganya. Syaitan mengencingi matanya. Akhirnya tertidur. Tidurlah. Dan sampai subuh. Apalagi pun bosi. Begitu bangun jam 7 pagi, sampai nasadari kalian astagfirullahalazim. Terlambat kakatina ko kasi kakasubuh. Tetap main tinggal di sambayan. Mana pun titik tujuh nyari main di sambayan subuh. Puna sementara kali jenis sambayan ini rapikan kiwe. Sambayan apa? Titik tujuh mi. Dia makin bicarai. Kasihkan dibalas sih, ngate kah? Tidak usah dibalas. Sanan tong maki. Tidak usah siri-siri. Kira menilai birangan. Asir-siri kiri kering atala daripada siri-siri itu terjadi. Sampai yang maki. Kira-kira diterima jadi kering atala, Ustaz? Masa tidak diterima? Nanti dia sengaja. Dia itu pun ada makin bangun apa tindro kita tidak bisa bayar itu baru udah diterima. Hingga pun terima tongki sadar. Tetap laksanakan sholat subuh meskipun terlambat. Nanti kamu nih Ustaz, ya sholat subuh. Bagaimana bunyinya? Usolli fardal subuhi wa terlambati lillahi ta'ala. Jika terlambati. Jadi usolli fardal subuhi wa terlambati. Ustaz, saya bangun jam 9 Pak Ustaz. Tetap sholat subuh meskipun jam 9. Tapi kan matahari sudah tinggi Ustaz. Bunuh lampu, tutup hordeng. Selesai itu mau tere. Ustaz, ada lagi tin Ustaz, kamalan tahun baru. Nah bosi-bosi Ustaz. Kebetulan saya bangun Ustaz setengah 10 ruah. Salawat masih kita. Assalamualaikum. Kajili-jili itu membangun Ustaz bukan subuh. Ternyata kusung kena matangku, kucini kijana. La ilaha illallah. La birim itu 10 ruah Ustaz. Kira-kira tak kaman ya? Tetap sembahyang subuh dulu. Mana pun ini la birim itu bang, harus disembahyang subuh. Tapi la birim itu apa Ustaz? Tetap salat subuh dulu. Itu namanya mengkodok, mengganti sholat yang tertinggal. Ini sambayang. Tapi lawan Ustaz, tetap sampai subuh dulu. Niatnya usolli fardal subuhi wa campur duhur. Kalau bisa subuh langsung menghadapi roh. Bapak Ibu, jangan berani meninggalkan sholat. Bahaya meninggalkan sholat.
kondisi orang yang meninggalkan sholat, siksaannya akan berat di hari kemudian. Saya kira ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Corona seolah-olah memberikan teguran kepada kita. Masjid Jami begitu dekat, maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sementara bersujud kepada Allah, minta nih di permintaan terakhir sujud kita, 3 yang kita minta kepada Allah. Yang pertama, boleh kerongkan Jawa ya, kenapa dibaca Jawa ya? Permintaan di sujud terakhir setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barosh wal junum wal juzam wa min sayyil ashqam. Siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah dan para ulama, maka dia akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang menular, dan penyakit-penyakit yang mematikan. Mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum saya tutup ceramah, yang mengaji tadi ini hafal Quran 30 juz dari Jombang. Wajahnya wajah Jombang, ilmunya ilmu Jombang, tetapi sukunya suku dari Sulawesi Selatan. Beliau hidup dan belajar bersama dengan anak yatim piatu. Jadi sekali anak tu mati manggina mati makna najar kudu. Dan kondisi tempatnya sangat memprihatinkan. Punna kisidakai anak yatim piatua. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Demi Allah, tidak ada orang yang bangkrut dan jatuh miskin kalau kita berbuat baik sama anak yatim piatu. Kalau orang sholat Bapak Ibu, kita masuk surga sendiri-sendiri. Kalau kita melakukan amal ibadah lain, maka kita masuk surga secara sendiri-sendiri. Tapi kapan kita bersedekah kepada anak yatim piatu? Nabi katakan, ana kafatain, antara aku dengan anak yatim ibarat 2 jariku ini, dia bersamaku di dalam surga. Maka kapan kita bersedekah bersama anak yatim, akan kita masuk surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua bentuk sedekah yang kita mau siapkan atapnya, kan ini kodong boncor ini mana kulit dipakai ngaji, kajo bosia naong ngirawa, dan atau mana kulit dipakai tindro, sahabat natabe bosi tanpa katin roana. Maka saya kumpulkan hasil ceramah saya, ya hasil ceramahku ku pasere, satu persatu ceramah saya dari tempat ke tempat, satu ke tempat yang lain saya kumpulkan, kemudian saya sumbang, saya perhatikan itu tempatnya. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Punanding dia cara mana nasare sere juta. Contoh aja nih, contoh aja. Contoh ji. Saya sumbangkan sebagian harta saya. Saya sumbangkan sebagian hasil uang ceramah saya. Lalu kemudian sisanya itulah saya belanja. Sampai makanannya, berasnya, indominya, telurnya, semua saya sampaikan kepada mereka semua. Insya Allah tidak rugi dan tidak bangkrut, melainkan Allah panjangkan umur, bertambah rezeki, dan diangkat segala penyakit-penyakit kita. Benar gigi sari sabu, si sabu, silakan sampaikan kepada pembinanya, Ustadz Muammar. Insya Allah dia doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan panjang umur kita semua insya Allah. Terima kasih. Yang mau bersedekah silakan sampaikan. Mungkin 1000 sampaikan. Kami bersedekah bukan meminta-minta, tetapi kami hanya ingin membangun tempat mereka supaya ada nanti investasi akhirat, tak semua menghadap kepada Allah. Kasih 1000 tidak ada masalah, mungkin kasih 500 tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.